Halo, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Jusianto. Kita akan memasuki sharing dan tahun ini masih the year of sharing. Kita akan mendengarkan sebuah sharing yang luar biasa, dan yang akan bersharing ini adalah orang lama GKI Residen Sudirman. Kenapa saya berani katakan lama? Karena sebelum saya ada di Resut, mereka berdua sudah ada di Resut. Jadi sebelum saya pelayanan di GKI Residen Sudirman, mereka sudah ada di GKI Residen Sudirman. Tapi ya bukan berarti tua-tua sekali, saudara ya. Kita akan berkenalan, nanti dia akan memperkenalkan dirinya sendiri, lalu nanti dia akan menceritakan sharing itu. Kita mulai di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau sediakan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama mempermuliakan Tuhan melalui sharing kami. Tolong Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menolong kami semua. Baik hamba-Mu maupun mereka yang akan menyampaikan sharing, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat sekalian, kita akan langsung berjumpa dengan orang yang tadi saya katakan orang lama tapi tidak terlalu tua. Persilahkan boleh memperkenalkan dirinya masing-masing, suami istri, lalu ditanya dari GKI Residen Sudirman itu sudah tahun berapa begitu ya. Sekarang anaknya berapa? Ya, sekarang silakan diperkenalkan dirinya. Oke, selamat siang Pak Jusi. Ya. Ya, puji Tuhan, siang hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ya, bukan kebetulan, tapi Tuhan yang rencanakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kami. Saya Indra Prasetyo, tentu teman-teman, jemaat, kolega, keluarga GKI Residen Sudirman, kita sudah mengenal satu dengan yang lainnya. Dan siang hari ini saya perkenalkan istri saya, silakan. Ya, saya Rosi. Saya sudah mulai dari sekolah minggu. Wah, Mulai dari sekolah minggu sampai itu sekarang. sudah, iya, di GKI Luar Resut. biasa. Saya merasa GKI Resut itu seperti rumah kedua saya. Iya. Itu ya. Oh. Dulu senang melayani di Komisi Remaja dan Pemuda, dan setelah menikah kita tetap setia di GKI Residen Sudirman. Oke, jemaat sekalian, luar biasa sekali. Bahkan mulai dari sekolah minggu mereka sudah ada di GKI Residen Sudirman. Kalau saya dihitung saya pasti kalah ya. Saya masuknya itu 96, dia masuknya sudah kecil sudah masuk di GKI Residen Sudirman. Nah, oleh sebab itu mari kita akan mencoba mengerti apa yang di-sharingkan oleh mereka, dan kita boleh mendapatkan hikmat dari semuanya itu. Silahkan Pak Indra, boleh sharing kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Jusi. Ya, yang saya katakan atau yang akan saya sharingkan ini adalah pengalaman hidup daripada keluarga kami bersama dengan Tuhan. Berawal dari papa saya meninggal ya, tahun 2021. Mama tinggal sendiri di rumah di Jember yang jauh dari Surabaya, sedangkan anak-anak, tacik saya, 2 adik saya juga sudah di luar kota. Ini maksudnya di luar Jember begitu. Di luar ya? kota Jember. Ya. Nah, ini menjadi satu pergumulan. Pergumulan di sisi mama, pergumulan di sisi saya. Itu Pak Jusi yang akan saya sharingkan. Tuh. Oke. Dari pergumulan ini, ya, sejak Papa tidak ada, Mama jalani kehidupan sendiri, timbul was-was, kekhawatiran di sisi saya, kekhawatiran di sisi Mama, di mana jarak yang memisahkan kita ini, sehingga kalau ada apa-apa dari Mama, khususnya yang berkaitan sama kesehatan, misalnya saya dikabari Mama jatuh, waduh, saya tidak bisa langsung nanganin, itu gitu. Nah, dari apa yang digumulkan ini, Mama akhirnya ngomong sama kita bahwa Mama itu
mau deket sama anak. Oh, Nah, iya. begitu. Mau kumpul dengan anak begitu ya. Ya, seperti itulah. Begitu. Usianya berapa ya Pak Indra ya? Mama. Mama saya ketika pindah itu kira-kira umurnya bukan kira-kira 81 tahun. 81 tahun. Ya, Oke, itu. ya. Jadi ya sudah cukup lansia, Mm-mm. itu gitu. Nah, saya bicara sama istri saya. Ternyata istri saya mendukung. Oke, luar biasa. Luar ya. biasa. Puji Tuhan. Ya. Saya memiliki istri yang baik, cakap, peduli kepada orang tua, baik orang tua dari istri saya maupun orang tua dari saya. Mm-mm. Ini satu luar biasa yang Tuhan berikan dalam Ya. kehidupan saya. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Iya, Itu. amin. Amin. Itu. Nah, lebih detail lagi ketika ini ada pergumulan, ada kesepakatan sudah, ya langkah berikutnya apa? Nah, Mm-mm. di rumah kami, ya tentunya sudah ada kamar untuk anak-anak, untuk kita, tapi untuk mama kan tidak ada. Oke, karena tidak pernah disiapkan terlebih dahulu gitu ya. Betul Pak Josi, tidak pernah disiapkan terlebih dahulu. Ya, Pak Indra dipotong sebentar, saya potong. Oke. Boleh tahu enggak kira-kira pergumulan istri apa ketika mau menerima mama? Karena menurut saya enggak gampang loh Pak Indra. Kalau mama kita mau pulang, mau dekat dengan kita, belum tentu istri kita mau menerimanya. Bolehkah saya mendengarkan dari Ibu Rosi? Silakan. Kira-kira pergumulannya atau apa yang dirasakan? Atau mungkin anak-anak merasakan apa begitu ya? Ya, silakan. Ya, banyak pergumulan setelah mama bilang mama kepingin deket anak-anak, artinya kan pindah Surabaya gitu ya. Pergumulan kami itu banyak kekhawatirannya Pak Juji. Terus terang aja banyak kekhawatiran. Apakah nanti kerasan, apakah nanti bisa beradaptasi dengan baik. Adaptasinya kan dua belah pihak ya. Dari mama maupun dari keluarga kami. Jadi banyak sekali kekhawatiran yang mungkin tuh nggak ada jawabannya. Oh, iya. Ya, nggak ada jawabannya. Jadi saya kalau mikirkan itu tuh rasanya ya jawabannya ya nggak tahu kan, belum dijalani. Jadi saya banyak juga berdoa. Ya. Berdoa dengan bersama Pak Indra dan juga berdoa secara pribadi. Gitu. Jadi saya tuh sering datang sama Tuhan sendiri dalam enggak sama dengan suami saya. Saya bilang, Tuhan pergumulan saya tuh kayak gini loh. Jadi kan hubungan baik selama ini dengan mama kan tidak ada masalah. Dalam perjalanan pernikahan kami sudah 20 tahun lebih tidak pernah ada masalah yang berarti. Jangan sampai nanti setelah kepindahan ini ada masalah. Itu yang kita tidak inginkan. Terus saya berdoa secara pribadi ya seperti omong-omong apa yang jadi unek-unek saya itu kepada Tuhan. Tapi saya juga tidak tahu solusinya apa. Lah, Ibu Rosi ketika mengalami pergumulan itu pernahkah ngomong-ngomong dengan anak-anak gitu ya? Ya, anak-anak ya lucu ya. Ya setengahnya, ama masak kerasan di Surabaya, komunitasnya kan sudah banyak di Jember. Anak-anak tahu juga begitu. Tahu. Anak-anak Terus tahu. Keluarga jadi saudara-saudaranya ama kan semua di Jember. Mana mau pindah Surabaya gitu. Terus yang lucu lagi lah, nanti kalau Sinja kan enggak ke sana. Enggak dapat angpau. Ya anak-anak kita ajak omong gitu. Gitu. Cuman ya segala sesuatunya tuh belum ada kepastian sepertinya gitu Pak Josi. Oke, ya itu jadi pergumulan dari Ibu Rosi merasa bahwa rasanya kok nggak ngerti apa yang harus dikerjakan begitu ya. Iya. Sehingga menjadi pergumulan yang hidup bersama-sama digumulkan dengan suami, dengan anak-anak, sehingga itu menjadi sebuah pergumulan yang memang betul-betul nyata dialami gitu ya. Oke Pak Indra, dilanjutkan kembali Pak Indra. Ya, dari apa tadi yang di-sharingkan istri saya, memang saya melihat bahwa anak-anak itu juga istilahnya itu pada waktu itu tidak mendukung, kan begitu. Bahkan dengan yang dikatakan Ama pasti tidak mau lah di Surabaya karena Ama sudah punya komunitas di Jember. Nah, kemudian
kami pun merasakan juga, dalam arti kata ketika kami ketemu sama mama di Jember, anak-anak juga ke Jember, dalam arti kata waktu Sinja, ya itu satu momen yang menyenangkan. Tapi bagi kami berdua, kami berpikir lebih panjang, ya karena kan keseharian mama ini kan nanti akan bertemu, walaupun istilahnya itu menjadi pergumulan. Dalam arti kata tadi balik lagi bahwa di rumah kami tidak ada yang ruangan atau kamar yang direncanakan untuk mama. Untuk mama, gitu. Ya. Sehingga saya bersama istri saya bertekad, oke, untuk kita bisa deket aja. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberikan satu momentum yang tepat, ya. Ada sebuah rumah yang berdekatan sama kami, ya. Tinggal jalan kaki aja. Rumah itu rumah lama, akhirnya kami beli. Dan kami Rumah lama ya? Rumah lama sekali. Sudah berapa tahun kira-kira Pak? Sudah kira-kira 30 tahun dan rumah itu sudah rusak. 30 tahun jadi dijual terus tapi tidak laku-laku gitu? Bukan dijual, tidak laku-laku. Atau? Rumah itu disewa-sewakan aja. Oh, disewa-sewakan aja. Bahkan tetangga tidak tahu siapa itu pemiliknya. Oh gitu. Betul. Saya tanya kanan kiri, tidak ada yang tahu. Itu gitu. Tahu-tahu ketika kita jalan pagi ada pelang dijual. Begitu. Ya. Ya, sesuai dengan kemampuan. Ya sudahlah, istri saya mendukung, ya udah kita beli dan kita renov untuk rumah, taruhlah rumah untuk orang tua. Jadi kan rumah kecil, rumah masa tua kita lengkapi dengan pengaman, ya toh, kamar mandinya juga dikasih pengaman, itu gitu. Dirancang begitu. Khusus untuk mama. Ya, itu gitu. Tinggal begitu ya. Ya, itu gitu. Ya itu satu puji Tuhan memberikan satu jalan keluar bagi untuk mengatasi khususnya kultural shock. Kultural shock. Nah, itu balik-balik saya ngomong sama istri saya. Ya, saya menghindari juga kalau dalam satu rumah itu ya hubungan antara anak, menantu saya dengan istri kan gitu. Nah, sehingga kalau tidak serumah itu masih istilahnya itu lebih nyaman lah. Kebiasaan-kebiasaannya sampai detail kan kita tidak tahu. Walaupun dulunya saya ini adalah anaknya, kan gitu. Tapi sekarang sudah beda begitu. Iya, mungkin istri mau nambahkan. Iya. Iya, jadi ya supaya sama-sama bebas Pak Yusi. Iya, betul. Sama-sama bebas. Jadi mama juga bebas mau melakukan apa yang mama suka, mama seneng. Saya juga merasa lebih nggak ada yang membatasi. Jadi sama-sama enaknya. Sama-sama enaknya. Iya, Tuhan yang sediakan itu ya. Ya, luar biasa. Itu gitu. Sampai rumah sudah puluhan tahun begitu tidak dijual, tahu-tahu dijual begitu. Iya. Itu kan juga campur tangan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan dan saya alami dalam kehidupan ini. Itu gitu. Oke. Ya, muncul lagi pergumulannya. Karena saya di Surabaya, saya anak laki, kemudian mama di Jember. Rumah selesai. Gimana untuk memindahkan perabotnya? Tidak ada tenaga. Saya coba cari di Surabaya, pengangkutan tenaga, tidak cocok semuanya. Ternyata Tuhan memberikan jalan keluar. Mama hubungi tetangga, nah tetangga siap. Itu mama kan di kampung dan bukan di jalan besar. Sehingga memindahkan perabot ini kan perlu tenaga orang banyak. Nah itu juga satu tidak terpikirkan gitu loh Pak. Kalau saya mikirkannya yang cari pengangkutan dan ini dan itu, cari orang gitu. Truknya, begitu ngubungi tetangga, siap mereka. Nah itu ya sangat membantu sekali. Pertolongan di luar dugaan. Pertolongan Tuhan di luar dugaan manusia. Gitu ya. Ternyata Tuhan juga jawab pergumulan. Dari soal kita ngomong pengangkutan saja, Tuhan juga bisa menolong dengan sangat luar biasa. Begitu ya. Itu gitu. Ya. Seterus ketika berada di Surabaya, apa yang terjadi? Nah, mesti kan pergumulan lagi toh Pak Indra ya. Betul. Itu pergumulannya juga dalam arti kata sebelum mama pindah juga. Nah, seperti anak saya tadi katakan, ama itu sudah punya komunitas. Dalam hari ini komunitas gereja. Komunitas gereja di Jember begitu. Sedangkan di Surabaya kan tidak ada. Memang saya harus cari tahu. Paling deket ya gereja mama yang di Jember, itu yang saya hubungi. Ya, memang saya tidak kenal siapa, tapi ya sebelumnya ternyata Tuhan itu sudah mengirim cucunya.
Jadi ponakan saya Heeh. ke satu gereja di Araya situ ya, Ya. tak terlalu jauh lah dari kami, dari rumah tinggal mama juga itu gitu. Ternyata sekarang mama punya komunitas, walaupun tidak karena usia sudah lansia ya. Ya, ya, Nah, ya. tapi tidak bisa seperti kita setiap Ya, minggu ya. ke gereja atau apa. Cuma ya puji syukur Pak, Ya. puji ada antar jemputnya. Oh, puji Tuhan. Nah, Ya. sehingga kami tetap bisa ke resut, mama ke sana, kadang kita, kadang kakak Ya, gantian ya. untuk bawa mama. Untuk ngantar mama. Ya, memang tidak setiap minggu. Cuma kan mama juga bisa merasakan pernah sekali juga sudah masuk ke lansia, komisi lansianya ada persekutuan lansia. Jadi akhirnya mama mendapatkan komunitas yang cocok dengan Iya, mama begitu, betul. dan mama itu bisa menjadikan mama tambah menikmati di Surabaya begitu kan ya. Begitu, betul. Puji Tuhan. Jadi beberapa pergumulan ternyata Tuhan juga jawab begitu ya, mulai dari komunitas sampai ke masalah transportasi, ternyata Tuhan jawab setiap pergumulannya. Amin. Luar Itu biasa. luar biasa itu gitu. Tapi tak beranjak itu dalam keseharian mama kan sendirian. Ya, Yang benar-benar dirasakan dan dikatakan Surabaya ini panas sekali. betul. Luar biasa dan itu dia. Apalagi tahun itu ya, Iya. tahun 2021, 2022 itu panasnya luar Panas biasa. luar biasa. Ya. Itu gitu. Itu. Sedangkan di Jember hawanya cukup sejuk. Sejuk. Iya, kalau kita dari Surabaya pergi ke Jember itu rasanya menikmati udara yang segar begitu kan ya. Iya. Karena saya pernah konsulen Oh, di iya, Jember, pernah. jadinya kan menikmati udara Jember itu rasanya nikmat sekali. Nah, itu dia. Itu pergumulan orang Jember kalau pindah di Surabaya, hawa itu juga pengaruh yang luar biasa. Betul. Itu. Ya. Ya. Itu Puji gitu. Tuhan, akhirnya Mama juga bisa merasakan kerasan juga ya di Surabaya. Paling enggak sudah berapa tahun ini Pak Indra? Masih setahun. Masih setahun Mbak Paling enggak Lucy. sudah 1 tahun Iya, ya. sudah Tapi 1 mama tahun. bilang mama tenang. Nah, itu sekarang. Mama tenang Iya, ya. Iya, ya sudah itu yang Paling terbaik utama ya. ya, Iya, paling tenang. utama Mama Jadi bisa tenang. tidak kepikiran kembali ke sana atau apa tidak. Hmm. Jadi ya sudah tenang, ya sudah bisalah untuk berlanjut. Ya, Seterusnya itu di yang Surabaya. tetap kita akan dukung karena kan orang tua sendirian. Memang ada kakak sih. Nah, kita bertiga ini yang saya, tacik saya, kakak saya sama adik perempuan saya bertiga ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi itu putusan saya juga lebih baik kita yang tua-tua ini bawa mama yang ke Surabaya karena yang paling kecil di Banyuwangi. Oh, Nah, ya, itu gitu. betul. Jadi bagian kita untuk kita istilahnya memperhatikan mama bergantian begitu. Itu yang lebih mudah daripada adik kecil yang harus ke Surabaya. Harus ke, ya Banyuwangi, Banyuwangi, Surabaya, Surabaya. persoalan lagi kalau Iya, itu ya. Iya. Iya, ternyata Tuhan itu begitu luar biasa sampai hal-hal yang kecil pun yang kadang di luar pikiran kita ternyata Tuhan juga bantu begitu ya. Tuhan juga bisa menolong untuk pergumulan itu. Oke, adakah lagi yang ingin di-sharingkan Pak Indra? Kalau dari saya nanti mungkin minta doa, Ya, tapi tidak oke. tahu. Kalau dari saya sharingnya saya pikir cukup. Mungkin Oke, dari istri saya ya. tidak tahu kalau ada tambahan. Iya, jadi saya merasakan tuh gini, kita ini manusia seringkali itu terbatas oleh pemikiran kita, Betul. ya toh. Kita mikir sulit, ndak bisa atau apa. Tapi kalau kita tuh menyerahkan segala kekhawatiran kita itu kepada Tuhan, Tuhan itu akan menolong dan membuka jalan yang di luar batas pemikiran kita. Ya. Itu kita mikirnya A, ternyata B. Ya. Nah, seperti itu. Dan juga saya berharap apa yang kami ambil, langkah yang kami ambil itu juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak kami kelak, Ya. bagaimana menghargai dan bukan menyenangkan ya. Kalau menyenangkan itu relatif. Ya. Jadi menghargai dan memelihara orang tua di saat mereka sudah lansia, sudah tidak bekerja, ya pokoknya bisa mendidik anak-anak saya lah.
Gitu. Dan istilahnya sudah waktunya anaknya memperhatikan orang tuanya, begitu Iya. kan ya. Iya Pak Yusi. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu sungguh menata kehidupan kita, ya. Betul. Seringkali kita justru menganggap bahwa cara berpikir kita, metode kita andalkan, tapi ternyata kita juga jadi buntu, begitu kan ya. Iya. Tapi ketika kita mendoakan itu, menggumulkan itu menjadi satu pergumulan yang luar biasa sekali, di mana Tuhan itu betul-betul menyatakan pimpinannya teristimewa kepada keluarga Pak Indra dan Bu Rosi. Ternyata Tuhan itu memimpin secara luar biasa sekali. Bagaimana setiap pergumulan itu Tuhan selesaikan pelan-pelan, dan itu yang mengubah kehidupan Mamah bisa menjadi kerasan. Itu kan juga harapan kita sebagai anak ya. Iya. Sebagai Betul. anak kita menghargai orang tua, menghormati orang tua, dan itu juga perintah Tuhan kan, menghormati, menghargai, mengasihi orang tua kita. Ini kan perintah Tuhan dan kita mesti melakukannya. Dan ini sudah dilakukan dengan baik dan dipikirkan dengan baik. Tapi sekali lagi mereka berdua merasa bahwa pertolongan Tuhanlah yang mereka lihat di dalam menyelesaikan semua persoalan ini. Ya mungkin ada orang yang ngomong, Kak gitu aja kok ribet dan sebagainya. Tapi kalau mau menata orang tua itu tidak segampang pikiran kita. Iya. Ya. Betul. Karena yang ditata orang tua, kalau ditata anak itu kan beda kan ya. Iya. Tapi kalau yang ditata orang tua itu kan kita harus istilahnya orang ngepek hati nih begitu ya, mengenakkan hatinya dia, piye caranya menoto, jangan sampai tersinggung dan sebagainya. Itu kan kita Iya. tata sedemikian rupa. Apalagi kalau sampai orang tua bilang, wah mantuku tuh ciami ya, mantuku tuh perhatian, itu luar biasa sekali. Ya. Sampai orang tua itu bisa ngomong mantuku luar biasa memperhatikan saya, itu berarti mereka berdua, Pak Indra dan Bu Rosi itu kesatuan hatinya di dalam menata keluarga dan masa depan orang tuanya itu memang betul-betul sudah satu di dalam Tuhan. Amin. Dan saya kira itulah yang menjadi kekuatan mereka. Oke, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mendoakan juga keluarganya Mamah dari Pak Indra dan keluarga Pak Indra dan Bu Rosi. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami, kalau kami boleh menceritakan bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan kepada keluarga Bapak Indra dan Ibu Rosi. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan campur tangan di dalam semuanya ini. Tuhan begitu menata dengan baik, dan kami tahu itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Tidak ada yang kebetulan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Itu semua karena Tuhan sudah atur, dan kami ini sebagai anak-anak-Mu mengikuti jalan yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk orang tua Mamah dari Pak Indra. Engkau juga akan sertai, berkati ketika dia berada di Surabaya. Kami bersyukur sudah 1 tahun ini Mamah berada di Surabaya. Tuhan, kiranya Engkau juga akan mampukan kesehatannya. Tuhan, berikan kesehatan yang secukupnya kepada mereka. Demikian juga kami ingin berdoa untuk keluarga Pak Indra dan Bu Rosi. Biarlah Engkau juga akan sertai untuk anak-anaknya, ketiga anaknya ini. Dan kami berdoa biarlah Engkau juga akan pimpin masa depan dari anak-anaknya. Tuhan, kami tahu apa yang kami lakukan. Kami ingin memuliakan nama Tuhan melalui cinta kasih kami kepada orang tua kami. Dan kami percaya apa yang kami lakukan ini supaya menjadi hal yang baik, pembelajaran yang baik bagi anak-anak kami. Sehingga bagaimana kami menghargai orang tua kami, itu pun dapat dicontoh oleh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing juga ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusi. Pak Yusi. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. Indra, terima kasih Bu Rosi atas kehadirannya di tempat ini. Jemaat sekalian, terima kasih untuk perhatian dan doakan mereka terus supaya mereka tetap hidup di dalam Tuhan.
Salam damai sejahtera bagi saudara semua. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.